Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Arti nalar dan tanpa nalar. Nalar membutuhkan akal sehat barulah logika tanpa halusinasi. Sedangkan tidak memiliki nalar artinya menggunakan logika dan halusinasi barulah kedua adalah akal. Maka dari itu manusia tanpa nalar bisanya menghujat, berdusta atau menipu atau memfitnah, membunuh, serta membeklokkan dari kebenaran. Dan tertutup dari kebenaran walaupun ada dalilnya. Al-Quran diperuntukkan untuk manusia yang menggunakan nalarnya dalam beriman. Sedangkan Injil palsu yang dibawa oleh penjajah Belanda diperuntukkan yang tidak memiliki nalar. Kristen dengan kebodohan part 2 ini membuktikan kebodohan yang tidak bisa membedakan mana Tuhan, mana firman, mana jin, mana setan. Karena memang nalarnya tertutup sama sekali. Saking banyaknya memakan babi dan anjing atau makanan yang diharamkan Yesus atau Nabi Isa. Sehingga kelakuan sama dengan apa yang Kristen dungu itu makan. Dasar pengkhianat Injil. Kristen dengan kebodohannya dalam part 1, sudah dijelaskan kebingungan Kristen dungu tidak tahu siapa yang disembah, karena Yesus yang diangkat ke langit, dan tidak dimatikan atau disalib. Kristen dengan kebodohannya itu, sebagai pengkhianat Injil sampai tidak bisa menggunakan nalarnya, apakah otak pengkhianat Yesus yang disalib itu diletakkan di jamban? Atau otak pengkhianatnya Yesus yang disalib itu diletakkan di kotoran babi? Coba perhatikan yang dikatakan pendeta dungu ini. Kalau nabi itu nabi itu omongannya beda sama jemaat biasa. Jangan kau anggap saya ini jemaat biasa, saya ini hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu sifatnya menegur dan itu keren memang. Kan bukan pendeta, saya kan nabi. Ya, sabar. Kalau Anda berkata-kata dalam bahasa roh, ngaku nabi kok dungu dan emosian. Orang gini goblok kok bisa dipercaya ya? Umatnya otaknya dijamban kali. Roh itu hanya bisa gini loh. Berbahasa roh hanya bisa diajarkan orang yang sudah mengalami bahasa roh. Jangan kau ngajarin orang kalau kau nggak pernah ngalamin. Dasar pengkhianat Injil. Kerjanya cuma tipu-tipu aja. Makanya berbahasa roh dulu baru ngajarin orang. Jangan belum bahasa roh belum dapat kok ngajarin orang. Nanti orang jadi emosi ngeliat kau. Iya makanya saya itu berasal dari bahasa roh, dunia lupa. Orang jadi emosi ngeliat kau ngajarin bahasa roh, kau aja nggak bisa bahasa roh. Iya kan saya bilang, kau dapatkan dulu bahasa roh baru kau ajarin aku. Itu kurang sederhana apa? Si Paulus itu berbahasa roh, berarti kan kita harus ngikutin teladan dia dong, karena Paulus berkata, apabila aku berbahasa roh, aku menguatkan roh. Benar. Kan Paulus kan, iya. Itu Aku bertanya dulu. jawabannya. Paulus itu sudah memberikan teladan dia berbahasa roh. Kenapa kau nggak berbahasa roh? Dasar pengkhianat Injil. Bisanya jadi pecundang doang. Nabi, aku bertanya dulu Nabi. Ya udah, kalau dia nggak bisa bahasa roh mau apa kamu nih? Paksa Nabi. sekali sih. Saya udah masuk TV One. Gimana sih kau nah, gue ini udah masuk TV One. Dasar pecundang. Baru masuk TV One saja ngaku nabi. Gimana jadi presiden si bolot ini bisa-bisa ngaku Tuhan kali? Sok akrab sama Yesus, sudah sering Tuhan Yesus datang dalam doa kami. Jadi kau jangan sok akrab, sok SD, sok kenal, sok dekat. Kau nggak lebih dekat ya. Kami Tuhan Yesus datang berdoa sama kami, malaikat 7 datang, Gabriel datang. Jadi jangan sok tahu kau.
Yesus diserupakan tuh. Begini Pak Luka. Menurut Pak Luka, sebentar. Kok Yesus diserupakan sih mesti ucap? Kok Yesus diserupakan sih mesti ucap? Dasar pengkhianat Injil. Kerjanya cuma tipu-tipu aja. Ini Nabi bilangnya nyembah Yesus tapi nggak tahu Yesus itu siapa. Apa manusia yang kemasukan jin? Apa nyembah Yudas Iskariot? Dia aja sendiri nggak paham pakai ngaku Nabi dasar dungu? Bolot lu ah. Akan munculnya nabi-nabi palsu di akhir zaman, tanda-tanda mendekati hari kiamat. Terbuktilah sudah, banyaknya penghujat Islam bahkan mengaku nabi. Tapi kok bolot banget apa karena nabi palsu? Contoh lain nabi palsu Paul Zhang, yang dikenal mengaku nabi ke-26 dan penghujat Islam paling pengecut di dunia sebagai pecundang tanpa ilmu tapi ngaku cerdas. Yang biasa dikenal Paul Zhang. Gua kasih uang yang bisa laporin gua ke polisi penistaan agama. Nih gua nih nabi ke-26, Joseph Paul Zhang. Yang harus kita ingat adalah orang munafik lebih biadab dari orang kafir. Bukti kebiadabannya biasa kita lihat kepada Paul Zhang dan Dewi Bulan di YouTube yang ada termasuk di Dungu TV ini. Penghujat Allah dan Rasulullah mengatakan dalam kemunafikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, hari ini saya dengan jujur mengaku terbuka kepada seluruh jemaat Kristus di Indonesia bahwa memang ada nubuatan tentang Muhammad dan Islam di dalam Alkitab Kristen. Masya Allah, memang luar biasa ada nubuatan tentang Muhammad dan Islam di dalam Alkitab Kristen. Ketika saya makin menyelidiki tentang dari mana asal-usul agama Islam ini, saya semakin meyakini bahwa memang Alkitab telah menuliskan dengan jelas tentang kebangkitan bangsa-bangsa Arab ini dan agama Islam. Mana bisa percaya dengan orang munafik laknatullah ini? Ciri-cirinya sudah cukup jelas. Paul Zhang ini adalah pendeta penghujat paling pengecut di dunia yang berada di Jerman. Biasa disebut Paul Zhang. Penghujat tidak berilmu, kasar bisanya ngarang-ngarang saja dalam bicaranya. Kenapa bisa ya ada Kristen percaya? Apa Kristennya bolot juga? Apa katanya Paul Zhang? Biar lu bego kayak Tuhan lu bego gitu loh. Mau Tuhan bego gimana sih? Yang ada tuh Muhammad bego. Lah kalau manusia masih biasa, kalau Tuhan yang bego mau gimana coba? Makanya Muhammad tuh bego. Muhammad tuh bego banget. Kalau lu nyembah Pinocchio, Gepetto dan Peri Biru, mending nggak usah ngobrol di sini. Coba kemana-mana lu ngobrol nggak ada ayatnya, kayak iman lu, kayak ada jelas Tuhan, tapi dia sendiri di bawah rok bininya. Ada itu kan hola-bala di bawah memek bininya. Karismatik kayak gini nih, bidatan karismatik nih. Ngomong apa lagi lu? Lalu kelihatan. Setiap kali mau ngehe keluar ayat, setiap mau bunuh orang keluar ayat. Nah itu saksi-saksinya itu pasti kali mau bikin dosa karena pewahyuan Al-Quran itu lebih 22 tahun. Dijelasin kan Allah Islam itu ada. Saya kasih 1 miliar. Jangan marah dulu. Saya kasih uang manusia. Apa perlu saya perlu bakar Al-Quran? Tapi bila mana perlu kita bakar Al-Qurannya. Kalau memang Allah hebat ya azab saya nyatanya nggak bisa kok. Sampai sekarang Allahnya nggak bisa, Allahnya nggak berdaya kok memang kok. Sudah saya kuliti, sudah saya taruh di jamban. Allah Islam itu ada. Saya kan sering tak maki-maki tuh Allah Islam sama saya kan. Nyatanya kalian aja nggak bisa tangkap saya kok sampai sekarang kok. Sampai sekarang kalian aja nggak bisa tangkap saya. Sampai sekarang udah berapa tahun ini. Paul Zhang ini adalah pendeta penghujat paling pengecut di dunia yang berada di Jerman. Biasa disebut Paul Zhang.
Gambar ini menunjukkan bukti saking gobloknya Kristen yang pengkhianat Injil, karena dosa ditanggung Yesus, beginilah akibatnya. LGBT, mabok, seks bebas, nipu, bunuh. Dosanya ditanggung Yesus. Susahlah kalau begini. Sudah tidak punya nalar, adab, etika. Sama saja meletakkan otaknya di jamben atau di kotoran babi. Ingat, orang munafik lebih biadab atau bahaya dari orang kafir. Karena orang kafir statusnya jelas yaitu pendusta dan pengkhianat. Jadi begitulah Kristen dengan kebodohannya. Sudah manusia disembah dianggap Tuhan yang disalib. Tapi tidak tahu siapa yang disembah, ternyata yang disembah pengkhianat Injil. Yang menyerupai Nabi Isa, yang ngaku Tuhan karena disusupi jin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.